Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil resum dari buku Pendidikan Agama Islam 3. Nah, di sini kami akan meresum bab 3, yaitu faktor penggerak manusia. Tingkah laku manusia dalam pandangan Profesor Mubarok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor personal atau biologis, faktor sosio-psikologis, dan faktor situasional. Nah, yang pertama yaitu faktor personal. Menurut Profesor Mubarok, teori ini betapapun dihujat tetapi dapat membantu seorang khotib memprediksi tingkah laku mahtub atau komunikan. Karena pada dasarnya manusia memang makhluk biologis yang mempunyai syahwat atau keinginan-keinginan. Motif biologis yang mempengaruhi perilaku manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan makan, minum, dan istirahat. Betapapun suatu khutbah Jumat itu baik, tetapi jika jamaahnya sudah lapar maka konsentrasinya akan terpecah. Secara psikologis, orang yang lapar pikirannya cenderung didominis oleh makanan. Orang yang kehausan dipandang pasir cenderung menganggap fata morgana itu sebagai air. Nah, lapar pada tingkat tertentu dapat merusak konsentrasi itu pikiran dan membuat orang yang kelaparan menjadi mudah tersinggung serta susah bergaul. Yang kedua yaitu kebutuhan seksual. Setiap manusia yang normal pasti memiliki kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut dalam tingkat tertentu bahkan dapat mendominir pikiran orang sehingga segala sesuatu yang merangsang inderanya diterjemahkan kepada hal-hal yang sensual. Yang kedua yaitu faktor sosio-psikologis. Faktor sosiopsikologis adalah faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang, dan karakteristik ini mempengaruhi tingkah lakunya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat efektif, kognitif, dan juga konaktif. Menurut Profesor Mubarok, antara lain yang pertama yaitu motif ingin tahu, yang kedua yaitu motif kompensasi, yang ketiga motif cinta, yang keempat motif harga diri, yang kelima kebutuhan akan nilai dan makna hidup, yang keenam kebutuhan akan pemenuhan diri, dan yang ketujuh sikap, kedelapan emosi, dan yang kesembilan kepercayaan, dan yang terakhir yaitu kebiasaan. Selanjutnya yaitu kemauan faktor situasional. Menurut Mubarok, dalam teori psikologi, faktor situasional yang mempengaruhi tingkah laku manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama aspek-aspek objektif dari lingkungan itu sendiri, dan yang kedua yaitu lingkungan psikososial di mana seseorang hidup. Nah, secara lebih terperinci, aspek lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku manusia dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek ekologis, yang kedua aspek arsitektur, yang ketiga aspek waktu, yang keempat aspek setting perilaku, yang kelima aspek teknologi, dan yang terakhir yaitu aspek sosial. Nah, faktor sosial yang mempengaruhi perilaku manusia antara lain yang pertama yaitu struktur organisasi, yang kedua sistem peranan, yang ketiga struktur kelompok. Yang kedua yaitu karakteristik populasi lingkungan psikososial. Psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologik maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Karena itu masalah-masalah psikososial selalu terkait dengan masalah kejiwaan dan kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh timbal balik. Nah, adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepercayaan dan kecurigaan. Yang kedua otonomi dan perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga inisiatif dan kesalahan. Yang selanjutnya itu kerajinan dan inferioritas. Yang selanjutnya identitas, versi kekacauan identitas.
Yang selanjutnya keintiman dan isolasi, selanjutnya generativitas dan stagnasi, dan yang terakhir yaitu integritas dan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bab 4 yang berjudul Proses Psikologi Penyampaian dan Penerimaan Khutbah. Menurut ilmu komunikasi, suatu informasi diterima oleh orang melalui tahap-tahap, yaitu yang pertama penerimaan stimulasi informasi, yang kedua pengelolaan informasi, yang ketiga penyampaian informasi, dan yang keempat penghasilan kembali suatu informasi. Sensasi berasal dari kata sens, artinya alat pengindaran yang menghubungkan organisme dengan lingkungan. Dalam psikologi, komunikasi adalah proses penangkapan stimulasi atau rangsangan. Perbedaan sensasi dapat disebabkan oleh yang pertama kapasitas alat indera yang berbeda, yang kedua perbedaan pengalaman dan atau lingkungan, maka yang dirasakan. Selanjutnya persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyampaikan informasi dan memfasirkan pesan. Di antara faktor yang besar mempengaruhi dalam memprosesi suatu menurut Mubarak tahun 2002 109 ada 3 hal, yaitu yang pertama faktor perhatian adalah proses mental di mana kesadaran terhadap suatu simulasi lebih menonjol dan pada saat yang sama terhadap stimuli yang lain melemah. Selanjutnya, yang menjadi pemicu daya tarik perhatian secara sederhana dapat terbagi menjadi 2 hal. Adapun 2 penarikan perhatian yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor eksternal, yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal yaitu secara psikologi manusia tertarik pada apa saja yang bergerak. Yang kedua, faktor internal. Orang lapar cenderung tertarik perhatian kepada makanan. Orang harus lebih tertarik kepada minuman, sedangkan orang yang sedang kelelahan lebih tertarik perhatian pada kursi atau tempat tidur. Yang ketiga, faktor fungsional. Faktor fungsional yang mempengaruhi prosesi antara lain faktor kebutuhan, keseimbangan mental, susunan suasana emosional, dan latar belakang budaya. Yang keempat, faktor struktural. Menurut teori Gestalt, bila seseorang mempersepsi sesuatu, maka ia mempersepsi sebagai suatu keseluruhan, bukan bagian-bagian. Ketika melalui wajah cantik seseorang wanita, maka yang dipersepsi bukan hanya wajahnya, tetapi keseluruhan tubuh sang gadis itu, karena wajah hanya merupakan bagian saja dari struktur tubuh. Selanjutnya, memori. Salah satu kelebihan manusia adalah mempunyai penyimpan fungsi informasi yang sangat banyak dalam waktu yang lama dan dapat meningkatkan kembali. Yang selanjutnya, berpikir. Dalam pandangan Sumadi Suryabara tahun 1995 dikatakan bahwa pandangan para ahli mengenai berpikir itu bermacam-macam. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Pada pendapat yang terakhir dikemukakan 2 pernyataan, yaitu yang pertama bahwa berpikir itu adalah aktivitas, jadi subjek yang berpikir aktif, dan bahwa aktivitas itu sifatnya ideasional,
Jadi bukan sensoris dan bukan motoris, walaupun dapat disertai oleh kedua hal itu. Berpikir itu mempergunakan abstraksi atau ideas. Menurut Subyarata, bahwa proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada 3 langkah, yaitu yang pertama pembentukan pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Pembentukan pengertian yaitu pengertian atau lebih tepatnya disebut sebagai pengertian logis, dibentuk melalui beberapa tingkat, yaitu menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis, kemudian membandingkan ciri tersebut untuk dikemukakan ciri-ciri mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang selalu ada, dan mana yang tidak selalu ada. Kemudian mengabstrasikan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-cirinya yang tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki. Kemudian yang kedua pembentukan pendapat, yaitu meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Pendapat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pendapat afirmatif, pendapat negatif, dan pendapat modalitas. Pendapat afirmatif yaitu pendapat yang mengiyakan, yang secara tegas menyatakan keadaan suatu. Kemudian pendapat negatif yaitu pendapat yang menidakkan, yang secara tegas menerangkan tentang tidak adanya suatu sifat pada suatu hal. Kemudian yang ketiga pendapat modalitas atau kebarangkalian, yaitu pendapat yang menerangkan kebarangkalian kemungkinan suatu sifat pada suatu hal. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Keputusan yaitu hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Ada 3 macam keputusan, yaitu keputusan induktif, keputusan deduktif, dan keputusan analogis. Keputusan induktif yaitu keputusan yang diambil dari pendapat-pendapat khusus menuju pendapat umum. Kemudian keputusan deduktif yaitu ditarik ke hal yang umum ke hal yang khusus, jadi berlawanan dengan keputusan induktif. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan analogis, yaitu keputusan yang diperoleh dengan jalan membandingkan atau menyesuaikan dengan pendapat-pendapat khusus yang telah ada. Memiliki paradigma berpikir dari dalam hati dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata melalui keyakinan hidup yang bersumber dari suara hati nurani. Yang pertama, selalu menempatkan hati nurani sebagai pembimbing dalam rangka kehidupan. Kemudian yang kedua, memandang kehidupan dunia ini melalui mata hati, bukan sekedar mata panca indera semata. Yang ketiga, mengarahkan hati selalu takorup pada sifat-sifat kemuliaan Allah yang melandasi setiap kegiatan hidupnya. Yang keempat, hal ini diimplementasikan dalam kehidupan melalui sikap yang mengedepankan integritas, kejujuran, cinta kasih, keadilan, kebenaran, kebebasan, kesabaran, dan ketakwaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.